Nah, sebenarnya kita di sini juga nggak kalah sebenarnya. Kita tadi yang seperti kita ceritakan di awal, kita memiliki anggrek yang orang juga nggak punya. Salah satunya tadi para Phalaenopsis lycoke itu ya. Kemudian ada Bulbophyllum. Nah, kita di sini ada punya oh ya, ada satu lagi Collogene namanya. Nah, Collogene ini salah satu jenis anggrek yang sebenarnya sudah terkenal juga, anggrek hitam. Itu kan Collogene pandurata. Kemudian Collogene asperata itu anggreknya. Di sini itu Kalteng. Kalteng. Nah, itu sebenarnya kalau kita kembangkan, kita nggak kalah juga dengan artinya kita masih bisa bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Sobat Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas anggrek. Di samping saya sudah ada penghobi, pemerhati, dan kolektor kecil-kecilan, pengoleksi kolektor ya, anggrek ya. Bapak Subhan. Ngomong-ngomong masalah anggrek nih, banyak di rumah Bapak nih anggrek nih. Ini memang ya tadi hobi, koleksi atau seperti apa sih Pak? Sebenarnya gini, ini kalau kolektor kita sebenarnya tidak sepenuhnya kolektor ya, karena kita hanya kecil-kecilan. Jadi ini kita dapat dari apa namanya, dari kita cari ke hutan ya, istilahnya kita hunting ya. Kalau istilah teman-teman tuh ada juga selain hunting itu bolang anggrek. Jadi kita di sini dengan teman-teman yang tergabung di komunitas, kita ada punya komunitas komunitas anggrek, jadi pencinta anggrek spesies Indonesia. Nah, kita kadang-kadang bisa ke hutan sama-sama. Jadi yang kita ini fokus ke anggrek spesies, khusus spesies Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi yang di koleksi ini khusus spesies Kalteng. Spesies Kalteng. Ada berapa macam spesies sih Pak anggrek di Kalteng nih? Menurut perkiraan ya, ini buku literatur terdahulu itu ya, diperkirakan sebenarnya di Kalimantan Tengah tuh ada kurang lebih di atas 2000 ya. Banyak 2000 anggrek spesies 2000 spesies anggrek di Kalimantan. Lebih ya, itu lebih. Itu tersebar di mana aja itu? Di Kalimantan. Di Kalimantan, di Kalimantan. Jadi kalau kita asumsikan misalnya Kalimantan Tengah itu ada 4 provinsi ya, bahkan negara lain juga kan. Itu kalau kita anggap misalnya itu tidak merata misalnya kan, ya anggaplah kita di sini 1500 sudah banyak kan. Sekitar itulah. Jadi mungkin kita kalau kita cari lebih banyak, sebenarnya kita ini baru sebagian kecil dapat anggrek yang dari hutan Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Jadi dari yang 1000, anggaplah kita 1500 ya. Jadi kita baru dapat ini dari catatan kawan-kawan dari di CASI ya. Kita juga ada pendataan, pemetaan ya tepatnya. Kami kalau ke hutan itu tadi yang kita katakan tadi hunting ya, atau bolang tadi, kita sambil pemetaan penyebaran anggrek di Kalimantan Tengah khususnya. Nah, itu baru kita dapat sekitar 200 lebih. Dari 1500 masih 200 yang terverifikasi apa ya? Teridentifikasi. Nah, kalau di tempat Pak Subhan ini kira-kira berapa ratus spesies ini sudah? Gini ya, kita ini sebenarnya kalau koleksi ya ini, karena ini campuran juga, kita kan juga perlu mengenal spesies-spesies lain ya. Dari Jawa juga kan, dari Papua juga, ini ada dari Papua, kita dari Aceh juga ada ya, dari Aceh ada kita. Bahkan juga di sini ada yang hibrid ya. Jadi kita bedakan dulu, anggrek itu ada 2 ya, anggrek hibrid dan anggrek spesies. Nah, anggrek hibrid itu anggrek silangan. Nah, itu yang menguasai pasar sebenarnya. Jadi anggrek spesies ini nenek moyangnya anggrek hibrid ini. Nah, ini anggrek hibrid ya. Nah, ini ya. Nah, jadi yang kembali ke pertanyaan tadi, anggrek spesies ini kalau yang kita di sini sebenarnya nggak banyak. Jadi kita sebenarnya waktu kita ke hutan ya, itu kita pemetaan penyebaran, kemudian habitatnya di mana, dekat sungai kah, kemudian kalau misalnya anggrek itu di yang anggrek tanah gitu ya, teres anggrek tanah ya, nah itu di mana dia tumbuh, apakah di ketinggian atau seperti apa. Nah, jadi yang ada kita di sini hanya sebagian mungkin kalau Kalteng tuh sekitar 40
50 lah. Itu pun mungkin banyak ya. Jadi nggak banyak sebenarnya. Jadi kita tuh koleksinya banyak di hutan. Banyak di hutan. Banyak di hutan. Belum Jadi belum terbawa keluar gitu ya. belum kita nggak bawa, kadang-kadang kan kita tahu situ lokasinya. Jadi kita koleksi teman-teman ini, jadi yang sekitar 200 tadi ada di koleksi teman-teman. Jadi misalnya kita kan sini koleksi anggaplah 20 punya ya, koleksi anggrek Kalteng ya. Kemudian teman yang lain juga koleksi, dia punya banyak. Itu kan ada 30, 40. Nah, itu data masing-masing kita. Nah, itu seluruhnya tadi 200 jumlahnya sudah yang sekitar 200-an sekitar lebih. 200. 260-an kalau nggak salah, kita persisnya di atas 200-an. Kalau Atau kita gini aja biar kita enak, kita mengenal anggreknya dulu. Kira-kira gimana? Kita kenal anggreknya dulu. Anggrek itu kan ada anggrek yang tumbuh di pohon, ada juga anggrek tumbuh di tanah. Nah, kalau yang di tanah itu anggrek terestrial namanya. Jadi jenisnya ya. Jadi kemudian ada anggrek yang epifit. Nah, itu yang anggrek di pohon. Nempel. Tapi dia bukan benalu. Bukan benalu. Dia tetap tumbuh di sana, tapi dia makan sendiri. Kalau benalu kan dia makan di pohon yang ditempeli tadi. Jadi tidak semua pohon yang nempel itu benalu. Ada juga anggrek. Ada juga anggrek. Nah, kemudian anggrek ini kalau kita ada jenis-jenisnya lagi. Ada jenis dendrobium ya. Nah, dendrobium, kemudian ini umum ya. Umum ya. Jadi anggrek jenis dendrobium, ada phalaenopsis. Nanti kita bahas satu-satu sedikit-sedikit ya. Jadi ada dendrobium, phalaenopsis, ada vanda. Nah, jadi vanda itu bukan nama hewan. Nama hewan aja, tapi nama banyak jenisnya, bingung saya. Nah, jadi ada vanda, kemudian ada arachnis juga. Arachnis itu kan sebenarnya sejenis panda. Nah, itu khas Kalimantan, dari Kalimantan Tengah juga. Panda, ada dipodium, kemudian ada iria, ada bulbophyllum. Nah, ini yang terakhir ini adalah sepertinya berdasarkan catatan yang koleksi-koleksi yang dari teman-teman, sepertinya anggrek bulbophyllum ini adalah jenis anggrek yang menguasai hutan Kalimantan. Jadi tersebar banyak itu. Iya. Jadi jenis anggrek bulbophyllum ini dia menyebar di seluruh Kalimantan dan banyak sekali. Jadi kalau kita boleh katakan anggrek bulbophyllum ini gudangnya ada di Kalimantan. Nah, salah satu contohnya, nah ini ya. Nah, ini kita dari spesies ya. Nah, ini bulbophyllum. Ini namanya salah satu jenis bulbophyllum. Nah, ini juga nih. Itu juga bulbophyllum. Nah, itu namanya bulbophyllum vaginatum. Bulbophyllum vaginatum. Susah namanya. Nah, jenis-jenisnya banyak. Nah, jadi ini kebetulan udah lewat musim berbunganya. Nah, ini yang paling banyak kita data itu jenis bulbophyllum itu. Nah, satu ya bulbophyllum ya. Kemudian kalau jenis yang umum, nah ini silangannya nggak ada bulbophyllum, ini jarang. Di Indonesia kayaknya nggak ada yang minat mau menyilangkan bulbophyllum ya. Nah, kemudian kalau jenis yang umum ya, yang menguasai pasar, itu dendrobium, phalaenopsis, vanda ya. Nah, jadi dendrobium itu Kalimantan juga banyak. Juga banyak. Jadi dendrobium ini ada beberapa section, sebenarnya beberapa seksi, kemudian beberapa spesies juga sama dengan anggrek-anggrek yang lain. Nah, dibagi lagi ya, dibagi lagi seksi, kemudian ada varian-varian lagi. Sebenarnya banyak. Rumit sebenarnya, tapi kita yang sederhana aja. Jadi dendrobium ini kayaknya nomor 2 ya setelah bulbophyllum. Jadi kayaknya berat omongan anggrek ini kayaknya. Karena jenisnya dan spesiesnya banyak yang tersebar di Kalimantan Tengah. Nantilah kita ulik lagi masalah anggrek ini. Bicara dendrobium sebenarnya banyak ya. Nah, kita kalau bicara di Kalteng sih sebenarnya dendrobium dari Kalteng ini tidak menonjol, tidak, kalau dirutut ke turunannya itu ya tidak seperti anggrek-anggrek yang dari Jawa, karena seksinya lain ya, lain. Kalau yang dari Jawa itu ada Jawa ya, kemudian ada daerah timur sana ya, daerah timur dari Papua, daerah Maluku itu ada namanya jenis anggrek dendrobium, jenis anggrek larat ya, anggrek larat. Nah, itu dendrobium phalaenopsis namanya. Jadi itu turunannya bagus-bagus anggreknya nih, jenis-jenis kayak gini ya. Nah, ini turunan dendrobium. Jadi kita di dendrobium Kalimantan ini sepertinya tidak turunannya tuh belum
belum seperti jenis-jenis spesies yang dari daerah timur itu untuk indukan silangan. Jadi indukan silangan itu kan bunganya besar, tahan lama, itu yang bisa diambil untuk silangan. Jadi kalau untuk Dendrobium itu kita tidak punya, anggaplah kita anggap jenis Dendrobium tidak ada yang kita andalkan lah. Meskipun sebenarnya cantik-cantik juga, kalah sebenarnya. Nah, kemudian selain Dendrobium ya, Dendrobium Phalaenopsis. Nah, Phalaenopsis ini terkenal. Nah, ini juga Kalimantan ini punya varian tersendiri ya, Pak. Ada namanya anggrek bulan Kalimantan Tengah. Namanya Phalaenopsis apa ya, yang amabilis ya, Phalaenopsis amabilis. Sebenarnya umum itu ya. Jadi Phalaenopsis amabilis ini ada varian-variannya. Jadi di Jawa tuh ada dari Jawa, kemudian di Kalimantan nih ada yang dari Buntok. Nah, yang terkenal itu dari Palaihari. Jadi Phalaenopsis amabilis Palaihari itu yang sangat terkenal. Apa dari segi apanya biasanya terkenal itu kenapa? Karena bentuknya atau seperti karena apa? Bentuknya, susunan bunganya, kemudian daya tahan bunganya. Jadi karena itu sampai berbulan-bulan. Nah, itu anggrek Kalimantan deh, itu jadi induk silangan yang sangat dicari itu. Nah, itu anggrek dari Kalimantan, termasuk dari Kalimantan. Cuma yang dari Kalimantan ini Phalaenopsis amabilis yang standar gitu kan, tidak terlalu menonjol gitu, umum seperti umumnya anggrek Phalaenopsis amabilis yang lain. Jadi Phalaenopsis amabilis itu anggrek bulan. Itu sebenarnya. Anggrek bulan itu Phalaenopsis amabilis. Nama anunya latinnya ya. Phalaenopsis itu nama jenisnya, spesiesnya amabilis. Nah, itu turunannya jenis-jenis spesies yang lain banyak. Jadi dianggap akhirnya dikatakan semua jenis-jenis anggrek bulan itu Phalaenopsis, padahal itu jenisnya Phalaenopsis, anggrek Phalaenopsis gitu, bukan anggrek bulan. Anggrek bulan cuma kan Phalaenopsis amabilis itu anggrek bulan. Tapi jenis-jenisnya sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau kita bahas jenis itu banyak ya. Banyak, jadi kita ini yang jenis-jenis yang menonjol aja, yang menonjol aja. Pusing jadi kebanyakan jenis. Iya, pusing. Kalau yang paling banyak jenisnya di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah ya, Bulbophyllum. Iya, Bulbophyllum. Itu banyak. Ya. Kemudian yang keduanya itu Dendrobium ya, Dendrobium. Kemudian ada Rhodium. Iya, kemudian ada Phalaenopsis ya. Itu juga terkenal. Jadi yang ketiga itu, nah ini yang langka nih. Yang langka tuh ada yang menjadi maskotnya Kota Palangkaraya ya. Maskot Kota Palangkaraya. Oh, jadi ini spesies ini langka dan menjadi maskot Kota Palangkaraya. Dan dilindungi undang-undang. Jadi nggak boleh dijual. Tapi boleh dipelihara. Boleh dipelihara itu pun kita ngambil dari hutan. Jadi artinya gini. Artinya kita ngambil dari hutan itu sebenarnya itu untuk diperjualbelikan memang nggak boleh sebenarnya, karena dilindungi undang-undang, dan kita Indonesia ini sudah menjadi anggota negara-negara yang mengatur perdagangan satwa dan tumbuhan di seluruh dunia. Jadi termasuk itu anggrek Phalaenopsis laekoki namanya. Jadi anggrek ekor tikus itu koleksinya. Jadi apa sih keistimewaannya apa sampai jadi maskot itu? Menariknya apa itu? Sebenarnya kalau kita lihat ya, warnanya sebenarnya kan warna pink seperti warna merah muda keputih-putihan. Warnanya bergerombol, terus daunnya itu seperti ekor tikus itu. Jadi menjuntai ke bawah. Dia bunganya itu tidak bertangkai panjang seperti jenis-jenis ini. Jadi bergerombol di di pangkal daun itu. Tapi banyak. Di Palangkaraya sini ada nggak yang koleksinya ada? Banyak. Ada cuma di komunitas ada beberapa. Kemudian juga ada yang mungkin dulu dia punya beranak pinak dan dipelihara, ada juga yang seperti itu. Tapi kalau disilangkan tadi supaya beranak pinak tadi, terus dibagi-bagi ke teman-teman komunitas itu. Nah itu sebenarnya ceritanya tuh panjang sebenarnya kalau kita bahas itu ya. Nah, jadi sejatinya nih tadi para pemangku kepentingan itu atau siapapun yang kira-kira tergugah hatinya itu untuk melestarikan sebenarnya. Kami dari komunitas anggrek pencinta anggrek spesies Kalimantan Tengah di Casi ini sebenarnya punya SDM. Ini teman-teman di Casi ini kan ada juga yang Casi ini ada juga yang dia tuh sudah punya pengalaman sebenarnya untuk membudidayakan anggrek ini. Dia sudah berhasil baik kultur jaringan
dari biji ataupun dari bagian tanaman itu udah bisa membudidayakan. Cuma tadi keterbatasan, yang pertama keterbatasan dana, kemudian laboratorium juga nggak ada kan, itu karena itu perlu laboratorium. Nah jadi seperti yang tadi Masnya tanyakan tadi, gimana itu untuk budidayanya. Nah itu sebenarnya yang jadi masalahnya. Sepertinya anggrek ekor tikus ini agak sulit dibudidayakan dengan cara konvensional. Terkait perawatan tadi Om, Ya, apalagi nih Om yang perlu yang pembeda lah. diperhatikan, perlu kita perhatikan ya untuk diperhatikan. perawatan ya. Jadi pada intinya kita mengenali jenis anggreknya. Nah, jenis anggreknya apa? Dendrobium. Jenis-jenis yang umum ya, yang umum sekarang beredar di pasaran itu jenis dendrobium. Itu katanya menurut data itu menguasai 60% pasar dendrobium. Jadi itu yang termasuk jenis anggrek yang paling diminati. Habis itu dendrobium, kemudian phalaenopsis itu tadi orang nyebutnya anggrek bulan. Kemudian vanda. Nah, itu ada beberapa jenis vanda juga. Nah, panda ini juga, panda ini termasuk unik juga tanamannya. Dia tak perlu media. Nah, itu contohnya, jadi tidak perlu media. Jadi anggrek ini cukup disiram tiap hari, misalnya pagi, sore. Pagi, sore. Kita embuni aja. Semprot embun ya. Semprot embun. Sebagian orang juga ada yang menaruh wadah air di bawah supaya kelembapan itu tetap terjaga. Uap ya kelembapannya. Iya. Jadi intinya sebenarnya anggrek ini, kita pelihara anggrek itu bagaimana kita mengkondisikan lingkungan tempat pelihara anggrek itu sesuai dengan habitat aslinya. Karena walaupun bagaimana anggrek hibrid itu juga nenek moyangnya dari hutan. Nah, jadi itu tetap kita perhatikan. Jadi tetap ada, kemarin saya cerita dengan ada bapak yang sudah pengalaman juga kayaknya di anggrek, katanya itu perlu tanaman pendamping. Jadi tanaman lain. Dan katanya itu kalau anggrek itu ditaruh dekat sana atau ditaruh di pohon sana itu rajin berbunga. Nah, kalau kita juga bisa mengupayakan seperti itu lebih baik. Sebenarnya anggrek itu yang paling alami itu kita tempel di pohon. Iya, betul. Itu sebenarnya yang paling contohnya itu dianjurkan. Contohnya ini. Nah, ini kalau kita cari di hutan, kalau ada misalnya yang kita ini bukan merusak hutan juga kan. Jadi kalau ada kebetulan anggrek yang seperti ini, kita potong, lebih baik, lebih aman kita ambil seperti ini. Dibawa pulang langsung ininya ya. Jadi ini bukan pohon anggreknya ini ya, pohon liar ini ya. Pohon liar. Anggreknya ini nempel dia. Ya. Nah, inilah kita perlunya sedikit pemahaman lah tentang jenis-jenis anggrek spesies, supaya jangan sampai anggrek ini malah terkubur, hilang dari di hutan. Jadi nggak ada lagi, jadi tinggal cerita ya kalau ini gabung kah kita sini. Itu ada istri Om yang ikut melihara anggrek itu, yang support Om untuk melihara anggrek di rumahnya. Nah, kemudian terkait ini Om, kan anggrek ini kan tanaman yang unik dan indah. Kalau indah, menarik. Ada nggak pernah ikut kontes? Gini, baru saja tahu bulan Oktober kalau nggak salah 20-an tadi kita ya, CASI ya, Cinta Anggrek Spesies Indonesia cabang Kalimantan Tengah. Cinta Anggrek Spesies Indonesia cabang Kalimantan Tengah. Yang kebetulan kita diamanahi untuk bersama kawan-kawan di komunitas itu ya, di komunitas kita ini ikut kontes. Kita dapat kehormatan dari panitia di Papua Orchid Show. Papua Orchid Show. Jadi situ kontes anggrek nasional. Jadi penilaiannya ketat. Nah, kita diberi kepercayaan, diberi ya kehormatan lah. Kita diberi kehormatan untuk ikut di sana. Nah, jadi kita tempo hari itu membawa beberapa jenis anggrek ekor tikus tadi. Anggrek ekor tikus, kemudian anggrek mentangai. Anggrek mentangai ini, anggrek mentangai dan anggrek capung. 3 itu ya, 3. Sebenarnya banyak anggrek spesies lain, tapi kami yang diandalkan 3 ini. 3 ini. Jadi yang 2 nama terakhir ini ada tanda petiknya nanti. Nah, jadi yang para Phalaenopsis laikoki atau anggrek
ekor tikus ini kita ikutkan. Nah, itu ada cerita, sebenarnya cerita yang gimana ya. Jadi ketika datang itu anggrek kita ini belum mekar. Nah, gimana mau ikut jadi kontes itu? Iya itu. Jadi kita sudah daftar, kami ikutkan 2. Jadi anggrek capung ya, anggrek capung dengan anggrek ekor tikus. Jadi ketika kita daftarkan, sudah jam berapa besok? Jam sekian, jam 11. Ternyata jam 11 tuh anggrek itu belum datang. Belum datang pengiriman? Belum datang pengiriman, karena kita kan pakai apa ya, kargo ya. Pakai kargo, jadi kita datang duluan, kargonya tuh belum datang. Nah, sekitar jam 1. Jadi kita lapor dulu. Ternyata orang nggak bisa nunggu. Iya. Apalah kita ini kan? Iya, betul. Nah, sedangkan kontestan yang lain tetap sudah jalan semua. Iya, tetap jalan. Masa gara-gara pelanggar yang belum datang terus nggak jadi kontes gitu? Betul. Nah, terus gimana? Lain kalau yang ditunggu presiden, mungkin bisa ditunda ya. Terus? Nah, ternyata datang. Alhamdulillah datang. Tapi orang sudah mulai penilaian. Nah, orang sudah mulai penilaian. Kita itu buru-buru. Nah, kebetulan ada kita punya teman di kenalan yang kebetulan juga beliau sekretaris umum ya, sekretaris jenderal CASI. Kebetulan jadi juri juga di sana. Pak, ini gimana? Kita nih masalahnya bukan kita kehendaki. Alhamdulillah kita diizinkan. Karena kebetulan kenapa kita diizinkan? Ternyata penilaian untuk spesies itu belum. Nah, itu yang ternyata pertimbangan mereka itu bisa mengikutkan kita untuk dinilai. Nah, mungkin kalau untuk yang udah mereka nggak diterima itu. Ternyata itu ada medalinya. Di situ dapat penghargaan anggrek terlangka pada waktu itu. Jadi anggrek terlangka para Phalaenopsis laikoki. Nah, jadi memang terlangka. Apalagi di Papua itu jenis anggrek sebetulnya nggak ada di sana. Memang nggak ada saja waktu itu sudah mekar, itu mungkin nominasinya lain lagi ya. Mungkin bisa tambah ya, bisa tambah ya. Pertama langka tadi, kedua bisa apalah. Bisa iya. Bisa ada masuk kategori lain lagi kan, termasuk langka, termasuk apa lagi. Ini karena mungkin itu tadi di penghujung waktu tuh dia mekar tadi kan, malam tadi ada. Penilaian sampai malam tuh? Sebenarnya sampai sore, sampai sore sampai malam. Sebenarnya mungkin sudah lewat, tapi pas mungkin balik lihat mekar, ditaruh medali 1 itu. Nah, itu kan untuk ekor tikus. Nah, kemudian anggrek capung. Nah, kita bicara capung ya. Nah, anggrek capung ini kita tanyakan juga. Karena kalau kita lihat penampilan anggrek capung kita ini tidak kalah menarik. Kalau tidak salah waktu itu tangkai bunganya itu ada 3. Dan bunganya tuh banyak-banyak. Jadi ramai bunganya itu, kompak. Dibandingkan tanaman-tanaman lain, sepertinya punya kita anggrek capung tuh menyongok gitu kan. Tapi nggak ada yang apa namanya, jurinya nggak ada yang lirik, nggak ada yang tertarik gitu. Setelah ini anggrek apa, anggrek capung, udah. Jadi kita cari tahu kenapa jadi anggrek capung kok nggak termasuk kategori. Mungkin ya. Jadi penjelasan dari juri ya kita. Kita itu yang sebenarnya kita garis bawahi, tanda petik tadi. Apa itu? Nah, anggrek mentangai dan yang kita ceritakan ini kan anggrek capung nih, sama dengan anggrek mentangai kan. Nah, ternyata anggrek capung dan anggrek mentangai ini nggak ada namanya. Nggak masuk kategori karena dia tidak jelas asal usulnya. Jadi kalau sebelumnya di Kalimantan Tengah ini ada kontes-kontes yang memenangkan anggrek capung atau anggrek mentangai, itu lokal. Kita bicara lokal ya. Kalau ada kontes yang memenangkan anggrek capung dan anggrek mentangai, mungkin itu kategori apapun namanya, atau spesies kah atau hibrid kah. Jadi anggrek mentangai ini sebenarnya bukan anggrek mentangai, anggrek capung ini bukan anggrek spesies, tapi anggrek hibrid. Anggrek hibrid silangan diperkirakan tuh tahun 40-an. 1940. 40-an. Istilah orang tuh hibrid jadul. Hibrid jadul. Kalau klasik, yang selain hibrid tadi apa? Kalau yang spesies yang dari hutan belum ada lagi. Jadi gini. Nggak ada. Jadi anggrek yang ikut kontes maksudnya. Yang tadi, yang capung sama mentangai. Jadi anggrek capung sama mentangai ini itu silangan anggrek. Ya tadi kita katakan anggrek jadul atau anggrek hibrid klasik. Kerennya tuh hibrid klasik lah. Itu jenis ini kan ini diklaim banyak orang
diklaim banyak orang nih anggrek spesies Kalimantan Tengah. Padahal secara penyebaran anggrek jenis-jenis yang ini kan section Palaenante. Jadi Palaenante itu yang ini anggrek mentangai ya, anggrek mentangai. Itu tuh penyebarannya anggrek larat tuh nggak ada di Kalimantan. Jadi jenis-jenis anggrek yang seperti ini, anggrek mentangai, capung tuh jenis-jenis yang section seperti itu nggak ada tumbuh di Kalimantan. Jadi kalau ada orang mengklaim ini anggrek spesies Kalimantan, itu masih mungkin hanya asumsi. Artinya tuh kesaksian orang menemukan di hutan tuh belum ada. Oh iya. Nah, jadi kalau ada orang menemukan, saya pernah lihat di hutan, hanya lihat fotonya nggak ada, nah kita belum bisa memastikan itu karena secara dari penyebaran dari literatur yang ada itu penyebaran jenis section seperti jenis-jenis ini nggak ada di Kalimantan. Jadi 2 spesies tadi dianggap tidak termasuk kategori karena dia tidak jelas anggrek apa namanya gitu. Jadi turunan anggrek apa tuh nggak ada. Bisanya sampai nggak terkenal, nggak tahu komunitas di luar Kalimantan Tengah itu. Sebenarnya bukan nggak tahu, mereka tuh tahu. Anggrek capung ini terkenal sampai ke Jawa juga. Kenapa sampai dianggap di situ nggak tahu tadi itu? Nah, orang Jawa juga, orang anggaplah Jawa ya, karena Jawa kan yang anggreknya maju ya dari kita Kalimantan kan, anggaplah, mohon maaf, anggrek Kalimantan ini kan tertinggal, Kalimantan Tengah tertinggal, Kalimantan Selatan sudah mulai kontes-kontes banyak di Kalimantan Selatan, kita memang agak tertinggal. Jadi mohon maaf, jadi orang Jawa itu memang tahu anggrek capung nih di sana tuh termasuk anggrek luar biasa juga. Tapi mereka tahu tuh ya udah. Mereka lebih sibuk, lebih senang menyilangkan anggrek jenis-jenis baru daripada menelusuri nenek moyang anggrek capung. Coba kita, logikanya kan seperti itu. Berarti PR nih Om. Selain apa yang satunya tadi apa? Lupa namanya. Capung, mentangai, satunya. Parapalenopsis. Ya, yang Laikoki, anggrek ekor tikus. Ekor tikus tadi kan satu nih. Ya. Nah, jadi PR untuk penggiat anggrek nih, apa yang bisa dikonteskan untuk mendampingi si ekor tikus tadi kalau keluar. Nah, ya kan? Belajar dari sana kita melihat bagaimana orang di Papua sana peduli dengan anggrek. Jadi di sana kalau kita lihat dari pemerintah daerah sama-sama peduli. Jadi di petani-petani itu banyak dikembangkan itu untuk budidaya anggrek. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu kayaknya mengembangkan spesies. Jadi tempo hari yang ikut-ikut itu dari rata-rata diikutin oleh cabang-cabang komunitas anggrek. Jadi ada perhimpunan anggrek Indonesia, cabang-cabang di sana ikut, rata-rata mereka ikut, dan itu disupport oleh pemerintah. Nah, mungkin ini Om, mungkin pemerintah daerah sering-sering buat kontes saja mungkin ya. Dengan sering-sering buat kontes, otomatis kan masyarakat juga terpacu nih. Wah, iya, aku mau cari bibit anggrek. Betul itu. Aku mau coba nyilangkan. Iya, kan gitu nanti. Itu salah satunya. Harus sering-sering gitu ya. Harus sering-sering. Artinya kalau dihargai. Sering-sering kontes, nanti akan ketemu. Oh gini loh anggrek unggulan untuk Kalimantan Tengah itu misalnya. Nah itu yang bisa dibawa ke kontes nanti. Betul. Itu ya. Nah sebenarnya kita di sini juga nggak kalah sebenarnya. Kita tadi yang seperti kita ceritakan di awal, kita memiliki anggrek yang orang juga nggak punya. Salah satunya tadi para Palenopsis laikoki itu ya. Kemudian ada Bulbophyllum. Nah kita di sini ada punya ada satu lagi Cologin namanya. Nah Cologin ini salah satu jenis anggrek yang sebenarnya sudah terkenal juga, anggrek hitam. Itu kan Cologin pandurata. Kemudian Cologin asperata itu anggreknya. Di sini itu Kalteng. Nah itu sebenarnya kalau kita kembangkan kita nggak kalah juga dengan artinya kita masih bisa bersaing. Nah jadi tadi sekali lagi kan kita tidak mengecilkan keindahan atau nilai dari anggrek mentangai atau anggrek capung. Cuma anggrek kita ini hanya bisa berjaya di Kalimantan khususnya Kalimantan, Palangkaraya, Kapuas, mungkin Banjarmasin, karena keunggulan anggrek ini, anggrek mentangai ini ya, bunganya bagus, susunan bunganya bagus, warnanya juga bagus. Kemudian kalau capung itu juga luar biasa wangi. Nah itu tadi. Jadi anggrek capung mentangai ini dipuja-puji oleh orang-orang pengangrek Kalteng ini karena kita belum tahu jenis-jenis anggrek, kita belum
melihat keluar insting yang semuanya yang 2000 yang 1500-an tadi iya, terus sekitar salah itu satunya, masih sekitar mungkin 200-an kan yang keluar. iya, Nah di situ kita belum bisa apa namanya, belum expose yang lain-lain. yang lain, terus ketemu disilangkan lagi, wah jadinya Luar menarik biasa. lagi tuh. Kita Wah, taunya di sini cuma yang bagus nih capung mentangai, di sini hutan kan luas, luas. spesiesnya pasti banyak dan saya pikir bagus-bagus lah untuk jenis anggreknya nih. Oke, Jadi demikian tadi perbincangan kita. Nanti kita lihat, kita keliling lah, kita lihat koleksi punya Om Subhan, apa aja jenis anggreknya. Makasih Om ilmunya, mudah-mudahan yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat, dan kalau memang teman-teman suka mohon di like, kalau memang sekiranya bermanfaat mohon di share. minta masukan juga untuk Minta anggrek. masukan juga untuk teman-teman penghobi anggrek, silahkan tulis di kolom komentar nanti, Kita supaya juga kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Iya, Apa yang kita betul. sampaikan nih kalau benar, itu datangnya dari yang Maha Kuasa, Ya. kalau salah dari kita. Jadi kita punya keterbatasan. Jadi Betul. mungkin ada hilap-hilap juga kan, Iya. karena keterbatasan kita. Nah, kita sama-sama belajar. Betul Om. Oke, Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam anggrek.